Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 6. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, untuk pelajaran akidah akhlak kita akan belajar bab 4 tentang membiasakan diri berakhlak yang terpuji. Akhlak terpuji yang pertama anak-anak yang harus kita laksanakan, yang kita miliki adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kewajiban melakukan tugas tertentu dengan sadar dan rela tanpa paksaan. Dalam Islam, tanggung jawab disebut mas'uliyah. Tanggung jawab seorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab atas perilaku dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, masyarakatnya, dan rakyatnya. Seorang murid mempunyai kewajiban belajar. Bila ia belajar, berarti ia telah memenuhi kewajibannya dan telah bertanggung jawab atas kewajibannya tersebut. Tapi sebaliknya, anak-anak murid yang malas dan enggan belajar berarti telah melupakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Dasar perintah tanggung jawab ini anak-anak ada di dalam Al-Quran, surat Al-Mudathir ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ayat yang lain dalam surat Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya anak-anak. Pendengaran kita gunakan untuk apa? Telinga kita ini, penglihatan kita, mata kita, hati kita, semuanya kita gunakan untuk apa? Semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Allah dan Rasulnya. Tanggung jawab utama manusia di hadapan Allah adalah menyembah dan beribadah dengan tulus tanpa menyekutukannya dengan apapun. Tanggung jawab tersebut melekat pada diri manusia sejak akil balik hingga wafatnya, seperti menjalankan kewajiban agama, ada sholat, puasa, zakat, haji, dan aneka perbuatan baik. Menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik akan menerima ganjaran, sedangkan yang mengingkarinya mendapatkan dosa. Yang kedua, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri berarti kewajiban melakukan kebaikan-kebaikan pada diri dan menghindari aneka keburukan yang dapat membahayakan diri pribadi. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajiban pada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini tak hanya menyangkut nama baik keluarga saja anak-anak, tapi tanggung jawab juga menyangkut kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri ya. Manusia harus hidup dengan berinteraksi dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk tanggung jawab dalam masyarakat tercermin dari kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang disepakati bersama dalam masyarakat tersebut. Yang keempat, perilaku orang bertanggung jawab. Perilaku orang yang bertanggung jawab antara lain, yang pertama, menganggap tugas sebagai amanah yang harus dijalankan. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dapat mengendalikan hawa nafsu, berusaha memberi solusi atas berbagai masalah, melakukan kerja yang terbaik bagi siapapun. Sifat terpuji yang kedua adalah adil. Pengertian adil menurut pengertian bahasa, kata al-adlu dalam bahasa Arab berarti sama dengan seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil menurut istilah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya atau menerima hak sesuai kewajiban yang dilakukan. Misalnya, dalam menetapkan hukum, yang salah disalahkan dan yang benar dibenarkan dengan tidak membedakan yang diadili.
Berlaku adil harus diterapkan kepada siapa saja tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Bahkan perilaku adil diterapkan kepada keluarga dan kerabat sendiri. Dasar perintah adil ini anak-anak ada i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ada juga dalam surat An-Nisa ayat 58, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil, tidak boleh memihak salah satunya. Macam-macam adil sekarang. Berlaku adil kepada Allah, yaitu dengan tidak mempersekutukannya, menaati peraturannya, perintahnya, tidak melanggar larangannya, dan mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, berlaku adil kepada diri sendiri, berarti harus menjaga dan memelihara agar diri sendiri hidup selamat bahagia di dunia dan di akhirat kelak, dengan tidak menganiaya diri sendiri dengan mengikuti hawa nafsu, minum minuman keras, dusta, dan yang lainnya. Yang ketiga, berlaku adil terhadap keluarga, maksudnya tidak ada rasa pilih kasih dalam keluarga. Semua anggota keluarga saling menyayangi satu sama lain, tidak ada yang lebih disayangi atau yang lebih disukai. Yang terakhir, berlaku adil dalam menetapkan hukum terhadap manusia, misalnya adil dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan. Yang keempat, perilaku orang berbuat adil. Perilaku orang yang berbuat adil antara lain: A. Bersikap adil dalam memutuskan perkara orang yang berselisih. B. Mempunyai jiwa yang teguh dan optimis. C. Dapat bekerja sama dalam kebaikan. D. Saling menyayangi dan mengasihi di antara keluarga dan masyarakat. E. Tidak membenci sebagian kelompok masyarakat. Sifat terpuji yang terakhir adalah bijaksana. Pengertian bijaksana. Bijaksana adalah bertindak sesuai dengan pikiran, akal sehat, sehingga menghasilkan perilaku yang tepat dan tidak menimbulkan kerusakan anak-anak. Tindakan bijaksana menuntut lebih dulu memikirkan apa alasannya, apa tujuannya, dan apa yang kita perbuat. Jadi, apapun yang hendak kita perbuat asal bukan hantam kromo dan tanpa pikir panjang. Dalam bahasa Arab, bijaksana atau kebijaksanaan ini disebut dengan hikmah. Pelakunya disebut dengan hakim. Dasar perintah bijaksana di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. 3. Perilaku orang yang bijaksana. Perilaku orang yang bijaksana antara lain memiliki ilmu dan menggunakan akal secara rasional. B. Bersikap sopan dan menggunakan kata dengan santun. C. Mengutamakan sikap tenggang rasa dan toleransi. D. Menghargai perbedaan dalam musyawarah. E. Menjaga keharmonisan masyarakat dengan mematuhi aturan dan norma. Demikian anak-anak penjelasan singkat tentang sifat-sifat terpuji yang harus kita miliki dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakannya. Kurang lebihnya Pak Agus mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.